tugas kedua berupa sosialisasi untuk adik-adik dan juga pengurus juga di sini, dan semoga tugas ini nanti dapat terselesaikan dan bisa menjadi hubungan kita juga. Nah, tadi juga udah dari abang-abang udah memperkenalkan diri di sini. Kami juga mau adik-adik juga bisa memperkenalkan dirinya kepada kami. Ada yang mau memperkenalkan dirinya? Masih ada lagi yang mau memperkenalkan diri? Nama saya Jasmine. Di sekolah adik SD kelas berapa tadi? Kelas 1. Masih kelas 1. Kampungnya gimana nih? Ini PT. Dari tentang hobi Playboy. Terima kasih. Ini pada refleksi saya dari tentara terus dari Lagi. nama saya Revan. Untuk saya Magagula. Untuk saya jadi TNI. Untuk saya tentara. Terima kasih Pak. Lanjut siapa lagi adik belakangnya? Perkenalkan nama saya Khairul Darmiawan, nama panggilan Linda. Sekolah di Belanda, kelas 1 SMA. Cita-cita dari dokter, hobi pemain badminton. Terima kasih ada. Perkenalkan nama saya Natasha Loli, Laksana Kota Semoga. Terima kasih Natasha. Baik, perkenalkan nama saya Eko Markalauli, berasal dari Solo. Oke. Baik, untuk adik-adik. Kalau menjadi bekal yang dapat menjadi motivasi bagi adik-adik sekalian. Tuhan, yang terkumpul kami ini orang keputusan terakhir dan hapuskan dosa kami dan kami lahir tersebut sebagai anak-anakmu. Terima dan sempurna adalah kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Lagu pujian kita dari terbit matahari.
mau mengikuti dan mendengarkan dari renungan yang abang sampaikan. Nah, renungan yang abang bawakannya itu dari Matius 28 ayat 20b, dimana isinya adalah, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, sebelum itu di sini abang mau bertanya, adik-adik punya suatu ketakutan nggak, atau ada ketakutan yang ditakuti oleh adik-adik sekalian, misalnya takut gelap, takut master, ada? Kalau ada ini takut sama apa deh? Takut apalagi? Apa solusi agar kita tidak takut untuk menjalani kehidupan kita? Berdoa sama siapa, Dedi? Sama Tuhan. Oke. Kami mau saya sama satu Pak dari B Fakultas Teknik Universitas Medan. Nah, di sini kami ada beberapa pertanyaan yang kami tanyakan kepada mahasiswa. Nah, sebelum itu kami minta untuk pertanyaan dari beberapa yang mau. Kan nama saya dari asal Nias. Jadi Kak ini sudah berapa lama menjadi mengasuhi Sudah 1 tahun. atau ada? Nah, apa motivasi kakak atau mengapa kakak mau menjadi pengasuh bagi anak-anak di panti asuhan ini, Kak? Saya untuk masuk ada di sini itu bisa berbagi bersama, bisa bermain bersama dengan mereka. Nah, dalam tahun ini Kak, pasti ada tuh Kak kendala atau kesulitan yang kakak hadapi dalam menjadi pengasuh panti asuhan. Dan kakak apa aja sih Kak kendala tantangan yang kakak hadapi? Pastilah ya, karena membedakan karakter ada di sini satu-satu itu berbeda-beda. Karena di setiap satu anak itu sifatnya itu berbeda, menghadapi satu persatu berbeda. Kalau mengenai tantangan atau kesulitan di luar anak-anak Kak, dalam kebutuhan misalnya kebutuhan pangan, kebutuhan biaya ongkos, biaya ini dalam biaya. Pastilah ya, ada itu kadang kalau nggak ada uang sekolah mereka ya, situlah kami gimana cara kami yang mendapatkan uang sekolah anak di sini sekarang. Jadi berdasarkan tadi Kak tentang yang kakak hadapi, biasanya apa itu Kak solusi yang kakak terapkan untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi selama kakak mengasuh di panti asuhan ini? Solusinya ya, menurut saya ya, dari saya yang saya lakukan untuk mereka menghadapi tingkah laku mereka, kadang diajak bermain bersama, belajar sambil bermain. Kalau
kalau ini kan kami kan ini panti asuhannya PPKN kan. Nah, apa aja program-program panti asuhan, apa aja PPKN atau program-program apa saja yang telah dilakukan di panti asuhan ini? Program kita sih nggak ada ya, tapi kita mempunyai visi dan misi ya. Itu menolong orang yang dapat menolong diri. Kalau kegiatan-kegiatan rohani yang dilakukan anak nanti apa aja tuh? Kalau kegiatan kita itu sering ibadah ya. Kalau pagi kita ibadah jam 5 pagi, kemudian membaca firman Tuhan, berdoa. Juga malam hari jam 9 kita bernyanyi, berdoa dan membaca Alkitab bergiliran. Kalau kebutuhan utama yang masih kurang dibantu itu apa aja kan? Nanti di sini masih banyak yang kekurangan kita ya. Mungkin udah ada di belakang rumah. List belakang rumah. Iya. Nah, kalau ini kan berada di lingkungan masyarakat kak, kita. Nah, apakah masyarakat sekitar kak sering berperan atau sosialisasi atau bagaimana masyarakat kita berperan membantu panti ini? Apakah ada kak? Masih belum di sekeliling ini. Belum ada kak. Dari jauh-jauh semua ya kak? Iya. Nah, dari semua pertanyaan itu kak, yang paling penting itu menurut kakak apa harapan kakak sebagai pengasuh bagi masa depan anak-anak panti asuhan? Harapan saya sih semoga adik-adik semua di sini sukses selalu ya, bisa mereka bersekolah sampai sampai sukses kan, itu harapan kami. Semoga mereka itu bisa membanggakan almarhum mereka, saudara mereka, menjadi teladan lah. Berarti dari yang saya lihat kak, kendala di panti ini satu kebutuhan seperti apa kebutuhan yang ada di sini kak, seperti kebutuhan sehari-hari, uang sekolah, transportasi gitu ya kak. Sama mungkin apakah pernah anak ini kak duduk pada misalnya menangis atau apa atau duduk pada keluarganya atau orang yang dicintai? Enggak pernah sih, karena kan dari sisi sedikit. Oh, jadi sering nengkal gitu ya di sini. Mungkin itu saja sih kak yang bisa kami tanyakan kepada kakak. Terima kasih atas respon dari seorang kakak dan terima kasih telah bersama kami untuk wawancara dan sosialisasi di panti asuhan Yayasan Lestari Semua ini kak. Terima kasih ya kak.